dengan NIM 2281030014 dari kelas PGMI 6A. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil alat peraga edukatif saya. Sebelumnya, saya melakukan observasi di sekolah salah satu Jakarta Pusat, yaitu MI Jamiat Khair Putri, dan saya melakukan observasi bersama teman-teman saya dan melakukan observasi kelas dan mewawancarai guru. Di sana, saya melakukan observasi ke kelas terlebih dahulu. Lalu saya menganalisis apakah di kelas ini ada alat peraga edukatif atau sudah tidak ada alat peraga edukatif. Ternyata setelah saya analisis di sekolah tersebut, MI Jamiat Khair Putri ini masih menggunakan alat peraga edukatif seperti globe, peta, terus alat bantu untuk menghitung, sempora contohnya. Nah, setelahnya bukan hanya itu saja, ada literasi membaca. Di sana di setiap kelas itu sekolahnya menyiapkan ruang pojok membaca. Jadi siswa melakukan literasi membaca sebelum kegiatan pelajaran dimulai atau ketika istirahat. Dan setelahnya saya mewawancarai salah satu guru MI Jamiat Khair Putri, yaitu beliau bernama Ibu Nita Wulandari SPDI. Di sana kami mewawancarai tentang alat peraga edukatif, apakah alat peraga edukatif ini masih diterapkan atau tidak, dan apakah ketika pembelajaran dimulai ini guru masih memvariasikan pembelajaran dengan membawa alat peraga edukatif atau tidak. Dan ternyata beliau menjawab pada saat pembelajaran PPKN itu beliau melibatkan siswa dengan menggunakan alat peraga edukatif seperti mengenal nama-nama Pancasila, mengenal lambang Pancasila, itu menggunakan alat peraga edukatif seperti membuat puzzle. Lalu ketika belajar bahasa Indonesia, beliau menggunakan alat peraga edukatif seperti menyusun kata menjadi kalimat. Nah, dan ternyata di sekolah MI Jamiat Khair ini masih menggunakan alat peraga edukatif dan masih menerapkan setiap pembelajaran itu menggunakan alat peraga edukatif. Di sini saya membuat alat peraga edukatif tentang keberagaman agama di Indonesia. Di sini nanti siswa akan memutar tentang agama yang ada di kecilan ini. Lalu ketika berhenti pada posisi atas, siswa akan menyusun tentang tempat ibadah agama yang ada di sini. Seperti contohnya ini agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu itu yaitu kelenteng. Lalu hari raya Konghucu itu Imlek. Di sini nanti siswa akan meletakkan satu persatu di tangga ini. Lalu untuk kitabnya nanti siswa mencari apakah kitab Konghucu itu Alkitab atau Weda. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk cara mengimplementasikan media alat peraga yang saya buat. Nah, alat peraga yang saya buat ini bisa membantu siswa mengetahui keberagaman agama yang ada di Indonesia, yang bukan hanya agama Islam dan Kristen saja. Dengan ini, siswa bisa berpikir kritis dan menganalisis tentang agama yang ada di Indonesia ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.